Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari di pertemuan yang lalu pada Ahad pekan pertama di bulan Juli. Kita sampai pada bab 6, hadisnya 344, kitabnya nomor 7, kitab Tayammum. Malam hari ini kita akan lanjutkan pada bab ke-7. Hadisnya ada 2, 345, 346. Di bab ke-7 ini Imam Al-Bukhari berjudul Babun Idza khafa al-junubu ala nafsihi al-marada au al-mauta au khafu al-atasu tayammamu. Bab orang yang junub khawatir atas dirinya sakit atau meninggal atau kehausan. Tayammamu, kemudian dia bertayamum. Wa yudkaru, dan disebutkan anna, bahwasanya Amr bin al-As, Amr bin al-As, Amru bin al-As, ajnaba, telah junub, fi lailatin, dalam suatu malam, baridatin, yang dingin, fatayammama, kemudian dia tayamum, watala, dan dia membaca, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah, bikum, terhadap kalian, rahima, maha penyayang. An-Nisa ayat 29. Fadzakaro, kemudian diceritakan, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yu'annif, maka beliau tidak menyanggah. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis dari riwayat Abu Dawud. Amr bin al-As ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk memimpin peperangan yang disebut sebagai perang Zatu Salasil. Zatu Salasil itu perang berantai. Berantai, musuhnya itu mengikat satu dengan yang lainnya dengan rantai agar tidak lari. Kemudian pada malam yang sangat dingin, Amr bin al-As itu mimpi basah. Dia mengatakan ajnaba, dia dalam keadaan junub. Kemudian begitu bangun, karena suhunya sangat dingin, dia tidak mandi, tetapi dia tayamum. Setelah itu dia ngimami sholat subuh. Dia mengatakan, kemudian aku sholat bersama pasukanku, ma'a ashabi. Dan pasukannya tahu bahwa Amr bin al-As itu dalam keadaan junub,
tidak mandi janabah, malah tayamum terus ngimami. Begitu pulang ke Madinah, hal ini diadukan kepada Rasul. Itu enaknya zaman Rasul begitu. Ada persoalan langsung dilaporkan. Dan keputusannya final. Keputusannya final karena apa yang Rasulullah putuskan berarti atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dilaporkan pada Rasul, kemudian Rasul menanyakan alasannya kenapa. Kemudian Amru bin Alas mengatakan, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini membaca An-Nisa 29. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena adalah bikum terhadap kalian rohiman, maha penyayang. Rasulullahnya fadohika, tertawa. Maka di sini kalimatnya falam yu'annif, Rasul tidak menyanggah, artinya merestui yang dilakukan oleh Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ini kan masuk Islamnya hampir-hampir terakhir, karena baru masuk Islam tahun ke-8 Hijriah ya, pada peristiwa Futuh Mekah. Tapi ketika dia masuk Islam, dia mengajukan syarat pada Rasul. Syarat pertama, dia minta pada Rasul agar kesalahannya dimaafkan. Kata Rasulullah, begitu engkau baca 2 kalimat syahadat, begitu engkau masuk Islam, maka semua kesalahanmu diampuni oleh Allah. Kalau bahasa pajak kendaraan bermotor itu ya, pemutihan. Kemudian yang kedua, Amr bin Alas minta pada Rasulullah agar diperlakukan sebagaimana orang Quraisy memperlakukan dia. Apa maksudnya? Amr itu kalau perang tidak pernah jadi prajurit, panglima perang. Jadi kalau nanti Rasul mengirim pasukan, ya tetap jadi panglima perang, jangan sampai jadi prajurit. Bukan tidak mau jadi prajurit, kalau Amr jadi prajurit, nanti yang mimpin malah tidak percaya diri karena mimpin Amru bin Al-As. Sehingga Rasulullah menyampaikan setiap orang akan berada dalam keadaannya baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Nah, ini yang dikirim untuk memimpin pasukan dalam perang Zatu Salasil. Dan kecerdasannya itulah yang kemudian ketika ditanya kenapa dalam keadaan junub tidak mandi janabah malah tayamum, jawabnya pakai ayat. Rasulullah hanya tertawa, jadi jawab pakai ayat gitu ya. Fadohika, Rasulnya tertawa. Maka kata Imam Al-Bukhari, falam yu'annif, maka Rasulullah tidak menyanggah, tidak kemudian membantah pernyataannya Amru, tidak, tapi mendiamkan. Nah, ini menjadi dalil oleh Imam Al-Bukhari, orang yang dalam keadaan junub kemudian khawatir dengan dirinya jika mandi akan menyebabkan sakit, atau malah jika mandi akan menyebabkan meninggal. Karena suhu yang sangat dingin itu kan menyebabkan hipotermia. Berarti kan tubuh itu mengalami penurunan panas yang sangat drastis, sehingga bisa menyebabkan organ-organ dalamnya terganggu dan kemudian meninggal dunia. Atau dalam keadaan junub sementara airnya sedikit, kalau untuk mandi malah tidak minum, al-atosu, dia khawatir kehausan, ya sudah disuruh untuk tayamum. Ini yang disampaikan di bab yang ke-7. Kemudian hadisnya 345. Ini yang bercerita adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Dia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Idza apabila lam yajidil ma', seseorang tidak menjumpai air, la yusalli, apakah dia tidak usah sholat? Sudah masuk waktu sholat, kemudian tidak ada air," kata Abu Musa Al-Asy'ari, apakah orang itu la yusalli, tidak perlu sholat? Qala Abdullahi, kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Lau seandainya rakhastu, aku memberikan keringanan lahum untuk mereka,
fi hadza, pada perkara ini. Karena adalah idza apabila wajada ahaduhumul bardo, salah seorang di antara mereka mendapati al-barda, dingin, qala hakaza, seperti saat ini, yakni tayammama, dia akan tayamum wa sholat, dan sholat. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu dimintai fatwanya oleh Abu Musa al-Asy'ari, jika seseorang mau sholat kemudian tidak mendapatkan air, apakah dia tidak perlu sholat atau cukup tayamum? Abdullah bin Mas'ud memberikan jawaban, kalau aku katakan iya, begitu kan, ini menjadi sandaran orang akan, bahasa Jawane, ngenteng-ngentengi, rada atis sadetik langsung tayamum. Ayo rada atis ya, rada tok, padahal belum dingin kan, baru perintang-perintingan. Atisnya atis air yang dari kulkas, bukan dari freezer ya. Freezer kan ya dinginnya lebih dingin. Abdullah bin Mas'ud tidak menyampaikan begini. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan pertanyaan kepada Abdullah bin Mas'ud. Fa'aina qaulu Ammarin li Umar. Bagaimana pendapat Anda tentang ucapan Ammar kepada Umar? Masih ingat Bapak Ibu? Ini sudah kita kaji ya. Ketika Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir dengan Umar bin Khattab, jadi ada Ammar, ada Amru, ada Umar gitu ya. Ini tulisan Arabnya ya beda-beda. Ammar itu ain, mim, alif, ro. Kalau Amru itu ain, mim, ro, wawu. Kalau Umar itu ain, mim, ro. Jadi kalau tidak ada harokatnya ya tetap bisa dibaca. Jangan dibaca Umar semua, nanti jadi salah. Lah Ammar bin Yasir itu kan sama dengan Amr bin Al-As tadi. Begitu pulang dari perjalanan malam hari tidur, kemudian ikhtilam ya, mimpi basah. Begitu masuk subuh dia kemudian berijtihad, tayamum, guling-gulingan di pasir. Setelah ketemu Rasul, dia cerita kepada Rasulullah bahwa dia ikhtilam, kemudian tayamum. Kemudian Rasulullah menyampaikan, tidak seperti itu, cukup seperti ini. Kemudian dicontohkan memukulkan tanah, memukulkan tangan ke tanah, meniupnya, mengusap wajah dan punggung telapak tangan. Yakfika bihadza, cukup seperti itu. Tidak perlu guling-gulingan di pasir. Jadi tayamum itu teknik bersuci dari hadas kecil atau hadas besar yang paling simpel. Karena gerakannya cuma 3 sih. Memukulkan tanah, memukulkan tangan ke tanah, 1, kemudian mengusapkan ke wajah, mengusap punggung telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Simpel. Di pedomani tidak ada kumur-kumur. Ya. Murid saya itu tanya begitu Pak di kelas. Pak, ini enggak kumur-kumur? Saya tanya, kamu mau? Ya ada enggak? Ya enggak ada. Masa kumur-kumur pakai pasir nanti jepet di sininya gimana? Oh. Anda. Terus saya tanya, terus kayak gitu Pak? Yang Rasulnya pengen kayak gitu, terus mau bagaimana? Oh, jebule gampang nemen ya. Begitu adzan duhur, Pak tayamum, orang bisa, banyu akeh tayamum. Tuh, Bapak Ibu. Murid milenial itu gitu. Dalam hati saya, perasaan saya juga dulu pernah sekolah, enggak kayak gitu. Enggak berani sama gurunya begitu. Diajari ya manduk-manduk itu kan, melaksanakan. Sekarang enggak. Ketika ditanya bagaimana pendapatnya Abdullah bin Mas'ud tentang ucapannya Ammar kepada Umar, ya. Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, ini sesungguhnya aku lam aro, aku tidak melihat Umar qoni'a, menyetujui biqauli Ammarin, ucapannya Ammar. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengambil kesimpulan, karena ketika Ammar bin Yasir itu menceritakan kepada Rasulullah
Umar diam, dianggap Umar tidak setuju dengan ijtihadnya Ammar ya. Tapi kan berpedoman dengan persetujuannya Rasulullah SAW. 346 ya. Ini masih sama dengan yang tadi, kisah Abu Musa dengan Abdullah bin Mas'ud. Ara'aita ya Aba Abdurrahman, bagaimana pendapat Anda wahai Abu Abdurrahman? Idza apabila ajnaba junub seseorang falam yajid kemudian tidak mendapatkan ma'an air, kaifa yasna'u? Kaifa bagaimana yasna'u dia berbuat? Yasna'u itu sama dengan ya'malu, sama dengan yaf'alu. Jadi hanya seperti itu. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah berkata, la yusolli, tidak sholat hatta sehingga yajidal ma'a. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu bahasa Sundanya kekeh. Orang junub itu ya mandi, jangan tayamum. Faqala Abu Musa berkata, faqaifa tasna'u biqauli Ammarin, bagaimana pendapat Anda tentang ucapan Ammar hina ketika qala berkata lahu kepadanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakfika, cukup untukmu, yang dipraktekkan. Qala Abdullah bin Mas'ud tetap menjawab, alam taro, apakah engkau melihat Umar lam yakna, menyetujui bizalika yang demikian. Faqala Abu Musa kemudian berkata, fada'na min qauli Ammar, ya sudah kata Abu Musa, tinggalkan ucapannya Ammar. Ini sahabat itu juga ada yang berbeda ya Pak. Jadi Abu Musa itu ingin sekali mendapatkan persetujuan dari Abdullah bin Mas'ud. Dan peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah wafat. Kalau Rasulullah masih ada tentu bertanya kepada Rasul. Kan kita mengetahui ada 4 Abdullah yang sama-sama banyak meriwayatkan hadis. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, satunya Abdullah bin Amru bin Al-As. Ini Abdullah semua. Makanya Abu Musa sesama sahabat tanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Pengen mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, oh ya boleh. Makanya diajukan argumen. Kan Ammar pernah bilang begini. Tetap malah Abdullah bin Mas'ud bilang, kamu kan melihat bahwa Umar itu diam, tidak mengatakan setuju. Akhirnya kata Abu Musa, ya sudah, fada'na, kita tinggalkan ucapannya Ammar. Naik levelnya menggunakan ayat. Kaifa tasna'u bihadhil ayat. Bagaimana pendapatmu dengan ayat ini? Jadi diajukan dalil perbuatannya sahabat, Abdullah bin Mas'ud belum setuju. Naik dalilnya pakai ayat. Famadaro Abdullah tidak tahu ma yaqulu, apa yang akan dia katakan. Jadi begitu sodori ayat terbantai. Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap dia tidak mau mengatakan iya karena khawatir persetujuannya menjadi dalil orang untuk memudahkan. Bukan memudahkan ya, menggampangkan, ngenteng-ngentengi. Iya, ya kayak tadi yang cerita habis diajari tayamum, begitu adzan zuhur pengennya tayamum kabeh kan. Lalu di sekolah air melimpah kok, sungai samping sekolahan juga banjir, masa tayamum. Pengennya habis diajari tayamum ya praktek tayamum untuk sholat. Kan ada syaratnya tayamum itu. Nah, di Al-Maidah ayat 6. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud itu begini, inna sesungguhnya kami laorokhosna, seandainya kami memberikan keringanan fi hadza, pada persoalan ini, la ausyaka, sungguh akan memudahkan, idza apabila baroda dingin, ala ahadihim atas mereka, alma'u air, ayyadahu dia meninggalkan air, wa tayammama dan dia tayamum. Jadi kenapa tidak mau mengatakan iya? Kalau dalam pikiran saya, sahabat itu mengatakan iya untuk persoalan yang jelas saja khawatir. Padahal kenapa jelas?
perbuatannya Ammar disetujui oleh Rasul, ayatnya maju jelas, tapi ngomong iya be angelmu. Nah, tidak seperti di era kita kan gampang namanya ya ya, itu dijadikan sebagai sandar. Kemudian dikatakan kepada Sakik ya, fakul tulis Sakikin, fa nama kariha Abdullah lihada, apakah Abdullah enggan mengatakan yang seperti ini? Qala, dijawab na'am, iya. Jadi tetap tidak mau mengatakan iya. Jawabannya masih lau rohosna. Artinya Abdullah bin Mas'ud tetap jika dalam keadaan dingin dan fisik itu masih mampu untuk berwudu, masih mampu untuk mandi janabah, tetap utama untuk mandi janabah. Kecuali memang dingin sekali. Kalau dingin sekali itu kan biasanya ditandai apa Bapak? Gigi itu pating gemelutuk ya. Gemelutuk apa gemeletak? Ya. Di September 2024 ya, tahun kemarin berarti ada acara rapat di daerah Tawangmangu Pak. Mas. Tuh, sampai ke sana asar sejuk rasanya, mandi kan. Habis sisa rapat, begitu jam 12 selesai rapat keluar ruangan, saya tidak bisa jalan. Padahal pakai sepatu, pakai celana, pakai jaket, tidak bisa jalan. Giginya duduk. Wah, masya Allah ya. Kemudian tak paksa, berat sekali kakinya. Masuk ke kamar, tutupi sarung, tutupi selimut, kasurnya kan tipis-tipis, tak gulung kasurnya, saya masuk di dalamnya. Iya, sampai subuh Bapak Ibu. Ternyata kalau dingin sekali tidak bisa tidur. Jadi sakitnya sampai ke sana, ke tulang-tulang itu. Begitu pagi, tak paksa wudhu. Air dari pancuran itu persis air keluar dari perisai. Jadi sholat subuh itu pasti tawarin imami, saya tidak mau. Bagaimana imami Pak? Untungnya duduk. Paruh. Iya. Makanya ada syariat tayamum. Tapi saat itu enggak, saya enggak mau tayamum, saya masih. Nah, baru jam 9 agak merasa dinginnya berkurang karena matahari sudah naik. Mungkin karena biasa di Tegal yang suhunya panas dibawa ke dingin ya kaget begitu ya. Maka Allah SWT memang maha kuasa Bapak Ibu. Orang di tempat tertentu dengan suhu tertentu ya adaptasinya cepat. Padahal sudah diwanti-wanti bawa baju hangat, bawa tutup kepala, bawa sal. Perasaan wong September kan panas kan begitu ya. Oke, ternyata kalau di kita panas di tempat yang tinggi, ini malah saya cerita nih, kalau hujan malah hangat katanya. Kebalikannya ya. Kalau di sini kan hujan ya. Apa mungkin karena saya kurang lemak waktu itu? Terlalu aja bilang kurus lah, nyamar ada tersinggung. Terlalu tipis. Sampai dibilangi kutilang darah, kurus, tinggi, langsing dan rata. Wah, jadi. Sekarang kita ke bab 8. Bab tayamumi turbatan. Bab tayamum turbatan, satu kali pukulan. Jadi bukan plek wajah, plek musab itu, turbatan. Satu kali pukulan. Ini yang bertanya masih ya Abu Musa al-Asy'ari. Lau anna rojulan, ini masih rangkaian hadis tadi. Seandainya seseorang ajnaba junub, falam yajidil ma'a, kemudian tidak menjumpai air sahron, 1 bulan. Jadi kalau tadi kan tidak ada pengandian ini. Abu Musa masih mendesak Abdullah bin Mas'ud. Lamonana wong ora ketemu banyu sawulan. Maksudnya ya airnya hanya cukup untuk minum. Kalau tidak ada air sebulan ya orang atus mending orang minum Pak.
Kita ndak mandi ndak apa-apa, kalau ndak minum kan ya amat ya. Jadi tidak ada air untuk berwudu atau untuk mandi janabah. Amakana yatayammamu wa yusolli, apakah dia boleh tayamum dan sholat? Fakaifa tasna'una bihadil ayat, bagaimana kalian mengerjakan dengan ayat ini fi suratil Maidah, di surah Al-Maidah. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jawabannya masih sama tadi. Faqala Abdullah law rukhisa lahum fi hadza la ausyaku idza barada alaihimul ma'u ayatayammamu sha'ida. Qultu wa inna ma karitum hadza lidza. Ini sampai Abu Musanya tanya lagi, kamu enggan ya menyetujui? Jawabannya qala na'am, ya. Ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan begini. Alam tasma, bukankah engkau mendengar qaula Ammarin, ucapan Ammar li Umaro kepada Umar. Ba'asani Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah mengutusku fi hajatin, pada suatu urusan. Fajnabtu, kemudian aku junub. Falam ajidil ma'a, kemudian aku tidak menjumpai air. Fatamarrugtu, kemudian aku berguling-guling. Fis so'idi, di tanah, kama sebagaimana tamarrogu berguling-guling ad-dabbah. Tahu dabbah? Dabbah itu binatang yang berjalan dengan perutnya. Jadi bayangkan Ammar bin Yasir itu mau sholat guling-guling. Fazakartu dzalika lin Nabi, kemudian aku ceritakan yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala innama, sesungguhnya kana yakfika, cukup bagimu, angtasna'a, engkau mengerjakan hakaza, seperti ini. Kemudian Nabi mencontohkan fadoroba, kemudian Nabi memukul bikafihi, kaf, telapak tangannya, turbatan, satu kali pukulan, alal ardi, ke bumi. Summa nafatuha, kali ini tidak ditiup ya, nafatuha itu begini. Nafatuha di apa namanya? Benturkan atau dikipaskan gitu. Nafatuha. Jadi ada dua teknik, bisa ditiup, bisa dikipaskan, bisa di. Ya. Di antara hikmahnya apa? Biar tanah yang nempel di telapak tangan itu tidak terlalu banyak, sehingga begitu diusapkan ke wajah, ya, ora lerang-lerong, ora glopot, ya, bahasa Jalan Cendrawasih Gang 20 ora glopot. Mas Eko nanti di YouTube-nya dikasih translate ya, glopot adalah begitu ya. Nah, yang lihat orang luar juga lihat sih, akun glopot sih mengibaskan ya. Jadi begitu ini dibebaskan. Summa, kemudian masaha bihima, mengusapkan dengan keduanya, dohro kafihi, punggung. Tadi kan mukulnya pakai telapak, yang diusap belakang ini. Yang pertama diusap kanan ya, dohro kafihi bisimalihi, jadi yang diusap punggung telapak tangan dengan tangan kiri ini. Berarti yang diusap kanan dulu ya. Nah, kemudian baru yang kiri dengan kanan. Itu ke wajah dulu ya, ke wajah terus ke wajah dulu baru tangan. Jadi setelah dikipaskan, ya anak kacamata ini soalnya copot di sini ya. Pecinya copot bukan kenang debu. Iya, belajar itu kan kontekstual teaching and learning. Karena ada orang nyontoni wudu, kelambi nurut digulung, jadi masalah ya. Banyak netizen, wudu kelambi nurut digulung. Kalau tayamum tidak perlu menggulung ya. Kalau pengen mantap ya ambilkan tanah ditampah ya. Pukul ini, nah terus dikipaskan bisa,
itu bisa, kemudian usapkan ke wajah. Kemudian ke sini, selesai. Ya, simple. Al-Islamu yusrun. Islam itu mudah. Kalau bisa mudah, kenapa di? Aja janganlah Nabi nyontoh nikah. Innama kana yakfika hakada wa masaha wajahu wa kafaihi wahidatan. Ya, wahidatan, sekali pukul untuk sekali usap wajah, sekali usap tangan, sekali usap tangan kiri. Selesai. 347. Kemudian 348 ini juga sudah. Yang cerita adalah Imran bin Husain al-Khuzai. Dia bercerita anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ro'a rojulan, dari seorang laki-laki mu'tazilan. Mu'tazilan itu memisahkan diri. Lam yusolli, dia tidak sholat bil qaumi, bersama orang-orang. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ya fulanu, wahai fulan, ma mana'aka an tusolliya fil qaumi, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak sholat dengan orang-orang. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, asobatni janabatun, aku junub, wala ma'a, tidak ada air. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, alaika bis-so'idi, cukup untukmu tanah, fa innahu, maka sesungguhnya yakfika, mencukupimu. Itu tayamum, Bapak Ibu. Jadi kalau wudhu itu hanya bisa membersihkan hadas kecil, tapi kalau tayamum bisa membersihkan hadas kecil atau hadas besar. Ya. Kemudian begini, kemarin ada yang bertanya, Pak, apakah orang yang sudah mandi janabah kemudian dia berhadas kecil harus mengulangi mandinya gitu? Kan kadang-kadang habis mandi junub terus pengen buang air kecil, atau kadang-kadang habis mandi janabah kemudian buang angin. Kalau buang angin atau buang air kecil, maka dia dalam kondisi hadas kecil sehingga tidak perlu mengulangi mandi janabah, cukup berwudu. Kita sudah kaji kaifiah mandi janabah. Mandi janabah itu bukan keramas, ya. Karena kadang-kadang keliru, kok belum sholat, ya belum keramas, ya. Tidak. Mandi janabah itu syariat di dalam toharoh. Keramas itu ya membersihkan ketombe. Ya beda nawait itu kan. Bahkan orang keramas tidak perlu mandi kan, tidak apa-apa. Itu yang di salon-salon kan keramas tidak perlu mandi, cukup dengar kepalanya dikeramasin nanti kan. Di film Bajai Bajuri, ya, saya tahunya itu, saya belum pernah ke salon lihat orang keramas. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan ya, Bapak Ibu, pada Isya. Sekarang kita masuk ke kitab nomor 8, alhamdulillah. Sudah 7 kitab kita selesaikan. Kitab 8 itu diberi judul Kitabus Sholat, ya, kitab sholat. Bab pertama, babu kaifa furidotis sholatu fil isro'i. Bab bagaimana dipardukannya sholat pada malam Isra. Asro itu artinya perjalanan malam hari. Makanya ayatnya kan subhanalladzi asro bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini saya senang dulu kalau di masjid di setel kaset ngaji ini. Yang ngaji adalah Ustadz Muammar ZA. Kan dulu yang pintar ngaji tidak banyak, hanya Ustadz Muammar, kemudian Ustadz Nanang Kosim, di Tegal Ustadz Imam Sibawai, ya Pak Kiainya Ustadz Zaini Nadib,
Tegal. Kemudian dari Jakarta Pak Kiai Haji Zaidul MZ. Alhamdulillah saya belum pernah ketemu beliau-beliau, tapi sering mendengarkan tausiahnya melalui kaset di orang hajatan biasanya. Ya, jadi kampung itu biasanya begitu menjelang maghrib. Diawali dari pernyataan Abdullah bin Abbas. Haddatsani Abu Sufyan, telah menceritakan kepadaku Abu Sufyan fi hadisi, dalam sebuah hadis, dalam sebuah surat ya. Hiroklius faqala, dia berkata, ya'muruna, memerintahkan kepada kami, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sholati, untuk sholat, wasidki, jujur, wal afafi, ya, berbagai kelebihan termasuk memaafkan ya. Ini suratnya Rasulullah kepada Kaisar Heraklius, sudah kita kaji di kitab pertama Bad'ul Wahyi pada hadis yang terakhir, hadis ke-8. Sekarang kita akan kaji hadis 349 yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang bercerita adalah Anas bin Malik. Karena Abu Dzarrin, bahwasanya Abu Dzar yuhaddisu, menceritakan. Kan Anas tidak menyaksikan peristiwa Rasulullah Isra dan Mi'raj, karena Anas itu ketemu Rasul ketika Rasul sudah hijrah dari Makkah ke Yasrib. Kalau Abu Dzar itu kan sudah masuk Islam termasuk awal-awal ya. Bahkan setelah masuk Islam itu dia sahabat yang berani. Dia bilang, Rasulullah, ya Rasul, bukankah Islam itu benar? Iya. Bukankah Quran benar? Iya. Bukankah Anda benar? Iya. Izinkan aku memproklamirkan keislamanku. Rasulullah bilang, nanti tunda. Enggak. Kalau benar kenapa disembunyikan? Terus dia berdiri di dekat Ka'bah, menyeru orang-orang dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah aku sudah berislam, aku menjadi pengikutnya Rasulullah. Dia dirayah, tantami wong pirang-pirang. Kemudian ditolongi, dibawa Rasulullah. Paginya begitu lagi, orang kapok. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Dia bercerita kepada Anas tentang informasi dari Rasulullah SAW. Rasulullah cerita begini, ini sesuatu yang terjadi, sunnatullah yang sifatnya khusus. Jadi jangan saya muncul pemikiran ya, loken Pak. Agar muncul pertanyaan loken Pak, nanti keimanannya berbahaya ini. Karena hadisnya sahih. Furija ansakpi, Furija itu dibuka, ansakpi baiti, atap rumah. Wa ana, dan aku bimakkata, di Makkah. Fanazala, kemudian turun Jibril. Jadi Jibril turun ketika Rasulullah sedang berada di Makkah. Ini terjadi setelah Ibunda Khadijah wafat, Abu Thalib wafat. Rasulullah diisrokan. Tujuan Isra itu apa? Tujuan Isra itu apa? Itu oleh-olehnya. Tujuan Isra itu kata Allah, linuriyahu min ayatina. Tadi sih Allah memuji dirinya kan, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu. Kami ingin perlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Kan tahun itu Rasulullah dalam keadaan sangat bersedih. Makanya sejarah mencatatnya sebagai Amul Husni, tahun duka cita. Nah, ketika bersedih ini oleh Allah dihibur dengan cara apa? Diajak naik ke langit untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, pulang dapat oleh-olehnya sholat 5 waktu. Fafaroja sodri, kemudian dadaku dibelah. Ini mukjizat. Rasulullah mengalami 2 kali pembelahan. Yang pertama ketika masih usia 4 tahun, pada saat beliau tinggal di rumahnya Halimatus Sa'diyah.
sedang bermain dengan teman-temannya, kemudian datang dua orang laki-laki, membawanya, melentangkannya, membelah dadanya, kemudian memasukkan sesuatu dan mengeluarkan sesuatu. Itu ketika usia 4 tahun, yang membuat Halimatus Sa'diyah kemudian khawatir dan segera mengembalikannya kepada Ibunda Aminah. Ini terjadi lagi yang kedua kalinya. Ini mukjizat. Kalau bukan mukjizat, ya tidak mungkin terjadi. Di belah dadanya yang meninggal. Ini kan mukjizat. Summa kemudian ghasalahu, mencucinya bima'i zamzam, dengan air zamzam. Jadi isinya diambil kemudian dibersihkan dengan air zamzam. Summa kemudian ja'a, Jibril datang lagi di tostin. Tostin itu wadah, min dahabin, dari emas, mumtaliin, penuh hikmatan, hikmah, wa imanan, dan iman. Setelah dibersihkan dengan air zam-zam, dadanya Rasulullah diisi penuh dengan hikmah dan iman. Nggak usah tanya Bapak Ibu ya, saya juga tidak tahu itu bentuknya seperti apa, karena penjelasannya cukup seperti ini. Daripada nyenengan nanti tanya terus boleh pemispo orang ngerti takoni, saya ngaku dulu saja daripada ditanyai langsung mengibarkan bendera putih. Wujudnya seperti apa? Fabrogohu, kemudian Jibril menuangkan fi sodri, ke dadaku. Summa kemudian atbakohu, menutupnya seperti semula. Semua kemudian akhoda biyadi, memegang tanganku, farojabi ila sama'id dunya, menaikkanku ke langit dunia. Ini langsung ya, kalau diayatkan dari Makkah ke Al-Aqsa dulu. Nah, ini setelah dari Al-Aqsa baru ke langit dunia. Falamma, maka setelah jitu, aku datang ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit dunia itu yang kelihatan di surah apa Mas? Tabarok ya? Al-Mulk ya. Yang wazayyana sama'ad dunya bimasobiha wa ja'alnaha rujumal lissayatin. Jadi yang kelihatan namanya langit dunia. Allah hiasi dengan masobih. Masobih itu jamak dari misbahun. Ya, misbah. Misbah itu artinya pelita. Damar tapi cilik, itu namanya misbah. Angger damar rada gede arane komarun. Gede nemen arane samsun. Jadi anggar misbah kumul karo komar, kumul karo samsun, ya misbah kalah srengenge ya, kalah cahaya gitu. Kiap-kiap ya. Ya jangan cek kaya kowe. Ya yang mripate bergas kok kiap-kiap. Aja gini. Qala Jibrilu, kemudian Jibril berkata li khazinis sama'i, kepada khazin. Khazin itu penjaga. Iftah, bukalah. Qala, penjaganya bertanya, man hadza, siapa ini? Berarti kan belum dibuka ya, makanya tanya, ada yang ngetuk pintu langit itu. Qala hadza Jibrilu, ini Jibril. Makanya Rasulullah, ibu bapak, kalau ada orang yang ketuk pintu ditanya man hadza, orangnya jawab ana, Rasulullah ngulangi ana. Rasulullah tidak suka, tapi lebih suka ketika ditanya langsung menyebut nama. Jadi mungkin beda dengan budaya kita ya. Kalau budaya kita kan menyebut nama kayungnya kerasannya sombong, lebih halus menyebut pulo. Sing ngantri jajan aku sinten pulo, itu halus. Tapi sing ngantri jajan sinten misbah, sombong nemennya nyebut-nyebut. Tapi kalau Rasulullah tanya man hada, jawabannya ana man. Rasul pengen langsung mendengar nama orang yang datang. Ini malaikat penjaga langit juga begitu. Man hada, Jibril jawab hada Jibril. Sebelum dibuka tanya lagi, qala hal ma'aka ahadun, apa kamu bersama seseorang? Qala na'am, iya. Ini juga mukjizat Bapak Ibu. Naik ke langit tanpa alat bantu oksigen. Ini membuat orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Masa
Makanya begitu turun Rasulullah cerita, ini ujian keimanan. Kalau yang cerita Rasulullah 100% yakin. Karena kata Abu Bakar, untuk perkara kecil saja Rasul tidak pernah berbohong, apalagi perkara besar. Makanya begitu cerita, Abu Bakar dengar, Abu Bakar bertanya, siapa yang cerita? Sahabatmu, siapa? Muhammad, aku percaya. Orang Quraisy jengkel loh. Maksudnya luru kancap ben orang ngandel, malah jawabannya percaya. Qala na'am ma'i bersamaku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Malaikatnya masih tanya lagi, faqala ursila ilaihi. Apa dia telah diutus? Maksudnya diajak naik ke langit itu memang disuruh oleh Allah. Qala Jibril menjawab, na'am, ya. Falamma maka setelah fataha dibuka alaunas sama ad-dunya. Nampak berkilauan sinar langit dunia. Faida maka ketika itu rojulun ada seorang laki-laki qaidun sedang duduk ala yaminihi di sebelah kanannya aswidatun kelompok orang wa ala yasarihi dan sebelah kirinya aswidatun kelompok orang. Jadi ada seorang laki-laki, kemudian sebelah kanannya ada kumpulan orang-orang, sebelah kirinya ada kumpulan orang-orang. Bisa Pak. Idza nadara qibala yaminihi, apabila dia melihat ke arah kanannya, dohika, dia tertawa. Wa idza nadara qibala yasarihi, baka, apabila dia melihat ke arah sebelah kirinya, dia menangis. Faqala, kemudian dia berkata, marhaban, selamat datang bin nabi solihi wal ibni solihi, wahai nabi yang soleh dan anak laki-laki yang soleh. Qultu, aku berkata li Jibril, kepada Jibril, man hadza, siapa ini? Qala hadza Adamu, inilah Adam. Jadi Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam di langit dunia. Wa hadhil aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu banihi. Kelompok orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kiri adalah anak keturunannya. Fa ahlul yamini, yang sebelah kanan, minhum, di antara mereka, ahlul jannah, penghuni surga. Wal aswidatul lati an shimalihi ahlun nar, yang sebelah kiri ahli neraka. Fa idza nadara an yaminihi dohika, maka jika dia melihat ke arah sebelah kanan dia tertawa. Wa idza nadara qibala shimalihi, maka jika melihat ke arah kiri dia menangis. Wis Bapak Ibu, ini hadisnya belum selesai. Nanti kalau mau ya selesaikan ba'da Isya insyaallah. Kalau tidak ya berarti diselesaikan 1 bulan yang akan datang. Iya kan? Demikian.